Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, di sini kita saling berbagi lagi ya. Kita share lagi sedikit ilmu ya, mengenai cara budidaya kutu air ya. Oke, kalau kalian melihat kebanyakan ya, para pembudidaya kutu air itu ya, dia tidak pernah ya, menempatkan tanaman seperti ini atau eceng gondok atau tanaman air yang lainnya ya pada media kutu air ya. Nah, pada media kutu air, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Nah, dan yang selalu kita sering lihat juga ya, biasanya yang ada tanaman airnya itu kalaunya ada ikannya, biasanya seperti ini ya. Nah, ini kan ada ikannya ya. Nah, kalau ikan ya pasti ada tanaman air, tapi kenapa kalaunya kutu air tidak ada tanamannya ya? Begini ya alasan utamanya. Apabila tempat media kultur kita ya, tempat media kultur kita itu kita beri tanaman air, sudah pasti ya, namanya kita memberi makan ya kutu air itu kadang berupa cucian air beras, kadang berupa pelet, yang sudah pasti itu menimbulkan amoniak ya, amoniak yang nanti akan menjadi makanan kutu air. Nah, hal itu juga ya, kalau ada tanaman itu menjadi tempat sarang ya, sarang dari hama kutu air itu sendiri. Misalnya ya seperti kutu batu ya, kutu jet. Nah, makanya kadang ya para pembudidaya itu dia lebih suka yang polos seperti ini ya, tidak ada tanamannya, tidak ada apa-apa, polos langsung. Yang ada cuma tempat budidaya, airnya, terus kadang makanannya ya, entah itu dibungkus karung, entah itu yang dalam bentuk encer, lalu kutu airnya. Nah, kalau memang ada, biasanya selalu dia singkirkan ya. Misalnya seperti ini kan ada tanaman apa ini, mata lele seperti ini kan, ini harus cepat kita singkirkan aja ya. Jangan sampai kita menaruhnya banyak seperti ini. Biasanya dia ya, kalau yang kutu batu, dia sering sembunyi di akarnya ini. Nah, tempat akarnya, soalnya nanti akarnya itu akan menimbulkan lumut ya, terus lumut itu menjadi tempat persembunyian dari kutu batu dan sejenisnya seperti itu. Makanya kadang kalau di tempat budidaya itu ya, kultur seperti ini, kita usahakan tidak ada apapun ya, polos seperti ini. Apalagi untuk jenis Daphnia ya, yang menyukai air yang bersih seperti ini ya. Dan juga makannya juga harus kita jaga ya, jangan sampai airnya keruh. Nah, seperti ini ya. Kalau memang ada dasarannya kayak ada kotor gini, biasanya langsung aja kita lakukan penyedotannya. Biasanya kurang lebih itu kalau yang sudah 3 hari itu kita lakukan penyedotannya. Jadi usahakan medianya, airnya itu bersih ya. Soalnya ditakutkan itu ya, memang sih kebanyakan ya, namanya kutu air itu biasanya temannya itu pasti ada kutu jet atau kutu batu. Nah, sedangkan kutu batu itu biasanya muncul apabila airnya itu kotor ya, atau kita memberi pakan berupa amoniak ya, misalnya seperti air lele misalnya, atau kotoran hewan ya yang mengendap seperti itu nanti memunculkan kutu batu itu. Tapi kalau kita beri pakannya, kalau khusus untuk Daphnia ya, kalau kita beri makannya sedikit tapi itu rutin ya, misalnya sehari sekali ya, berupa air cucian beras atau apa ya, cuma dalam porsi yang secukupnya, itu malah lebih bagus seperti itu. Jadi hamanya itu enggak ada. Nah, seperti ini kan
Masalahnya ya kalau kita buat ya, kita buat jualan dan itu terdapat kutu batunya atau kutu cat, sudah pasti itu akan nanti mengurangi kredibilitas nama kita ya. Jadi usahakan kita dalam bentuk steril mungkin ya, agar nama kita terjaga ya. Oke, jadi kepuasan pelanggan juga dapat kita penuhi. Oke, jadi sampai di situ dulu ya untuk sharingnya ya. Jadi ya buat teman-teman ya, usahakan kalau untuk mengkultur kita dalam bentuk polosan seperti ini aja ya, tidak ada tanaman-tanamannya ataupun apapun ya yang di dalam medianya ini, cukup dengan air dan kutu airnya. Oke, sampai di situ dulu untuk sharingnya. Apabila ada saran dan kritiknya atau komentarnya, silahkan tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng ya, serta tanda like nya seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.